Halo Sobat GeoExplore, sekarang kita akan mempelajari bagaimana tanah bisa terbentuk dan tersebar di berbagai tempat. Selain itu, kita juga akan membahas komposisi, struktur lapisan, jenis, dan persebaran tanah di Indonesia. Tanah merupakan lapisan atas permukaan bumi yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan serta sisa makhluk hidup. Di mana proses pelapukan batuan terdiri dari dua proses, yakni secara fisik dan secara kimiawi. Mari kita bahas. Pelapukan fisik adalah proses batuan menjadi bagian yang lebih kecil tanpa mengubah susunan kimianya, salah satunya akibat perubahan suhu. Pembekuan air dan erosi mempercepat pelapukan fisik dengan memecah batuan menjadi partikel yang lebih kecil. Pelapukan kimia terjadi ketika air dan asam bereaksi dengan mineral batuan sehingga mengubah struktur mineral yang ada di batuan. Selain itu, oksigen menyebabkan mineral mengalami oksidasi sehingga batuan berubah menjadi tanah liat atau larut menjadi partikel tanah. Jadi, pelapukan fisik memecah batuan tanpa mengubah susunan kimianya, sedangkan pelapukan kimia mengubah komposisi mineral batuan. Sebelum lanjut, mari kita pahami dan ingat materi yang telah disampaikan sebelumnya. Tanah yang ada sekarang tercipta dari berbagai faktor pembentuk yang saling berkaitan membentuk tanah yang ideal. Ada 5 faktor pembentukan tanah, yaitu iklim, organisme, batuan induk, topografi, dan waktu. Pertama, iklim, di mana suhu dan kelembapan berperan penting dalam proses pelapukan batuan. Di iklim lembab, tanah menjadi subur karena pelapukan terjadi lebih cepat. Air membantu melarutkan mineral. Tanah di daerah iklim kering biasanya lebih terang, mengandung lebih sedikit bahan organik dan mineral. Selanjutnya, organisme seperti tanaman dan mikroba membantu pembentukan tanah melalui dekomposisi bahan organik. Mikroorganisme seperti bakteri dan cacing tanah memecah bahan organik. Mereka meningkatkan kesuburan tanah. Batuan induk adalah material awal yang membentuk tanah. Proses pelapukan batuan ini berperan penting dalam pembentukan tanah. Jenis batuan mempengaruhi komposisi mineral tanah. Ini menentukan kesuburan dan karakteristik tanah yang terbentuk. Topografi mempengaruhi pembentukan tanah. Di daerah berbukit, air dan angin bergerak lebih cepat dan mengerosi permukaan tanah. Di dataran rendah, air bisa tergenang, membantu mengakumulasi mineral dan menciptakan tanah yang lebih subur. Waktu merupakan faktor penting dalam pembentukan tanah. Semakin lama tanah terbentuk, maka semakin kaya bahan organiknya. Ini berdampak pada kualitas dan kesuburan tanah. Sebelum lanjut, mari kita pahami dan ingat materi yang telah disampaikan sebelumnya. Sekarang kita akan melihat secara singkat ilustrasi proses pembentukan tanah. Di gunung berbatu yang terkena hujan dan angin selama jutaan tahun, air hujan akan mengikis batu itu sedikit demi sedikit, menyebabkan terbentuknya celah-celah kecil. Dalam waktu lama, batuan perlahan retak dan pecah menjadi bongkahan. Bongkahan batu hasil pelapukan akan terus hancur menjadi partikel halus. Ketika bercampur dengan bahan organik dan dipengaruhi air serta organisme, sisa tumbuhan dan hewan yang mati terurai oleh mikroorganisme dan berubah menjadi humus yang menyuburkan tanah. Cacing tanah, mikroba, dan akar tanaman mencampur humus dengan mineral hasil pelapukan sehingga tanah menjadi gembur. Air hujan membawa mineral dari lapisan atas, lalu mengendapkannya perlahan di lapisan bawah. Proses ini terjadi berulang-ulang, hingga terbentuk tanah berlapis yang gembur dan ideal seperti yang kita lihat sekarang. Sebelum lanjut, mari kita pahami dan ingat materi yang telah disampaikan sebelumnya. Kita lanjut lagi. Sekarang kita akan membahas terkait 4 komponen penyusun tanah. Tanah tersusun atas 4 komponen utama. Tanah terdiri dari 45% bahan mineral hasil pelapukan batuan, 5% bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup.
air 20-30%, dan udara 20-30%. Sebelum lanjut, mari kita pahami dan ingat materi yang telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, kita bahas terkait struktur lapisan tanah. Kita akan membahas 5 lapisan dari tanah. Tanah punya lapisan loh. Lapisannya menentukan apakah tanah masih muda, dewasa, atau termasuk tanah tua. Jika lapisan tanah berusia muda, maka lapisan yang terbentuk hanya 3 saja, yaitu lapisan A, C, dan R. Jika usia tanah sudah dewasa, maka lapisan yang terbentuk ada 4, yaitu lapisan A, B, C, dan R. Jika usia tanah sudah tua, maka lapisan yang terbentuk sudah sempurna. Terdapat 5 lapisan. Inilah struktur lapisan tanahnya, teman-teman. Ada 5 lapisan, O, A, B, C, dan R. Pertama, kita bahas lapisan teratas terlebih dulu, yaitu lapisan O atau lapisan organik. Lapisan O ada karena sisa tumbuhan dan hewan menumpuk di permukaan tanah dan diuraikan menjadi humus. Lapisan O memiliki ketebalan yang tipis, berkisar antara 3-10 cm. Lapisan A ada karena humus bercampur dengan mineral hasil pelapukan, namun juga mengalami proses pencucian. Hal ini mengakibatkan sebagian mineral terbawa ke lapisan bawah. Ketebalan lapisan ini 10-30 cm. Ini adalah lapisan B atau lapisan tanah bawah. Di sini mineral terakumulasi dari hasil pencucian dari lapisan atas. Karena adanya hasil pengendapan, terciptalah lapisan B. Ketebalannya berkisar 30-150 cm. Ini adalah lapisan C atau parent rock. Lapisan ini terdiri dari batuan yang mulai mengalami pelapukan. Lapisan C tercipta ketika batuan keras mulai melapuk. Ketebalannya dapat mencapai puluhan senti hingga beberapa meter. Terakhir, lapisan R atau bedrock, lapisan dari batuan besar dan keras yang belum mengalami pelapukan. Lapisan R ini sangat tebal dan menjadi lapisan dasar atau pertama pembentukan tanah di atasnya. Lapisan tanah terbentuk karena pelapukan batuan, pergerakan air hujan, aktivitas organisme, dan proses yang berlangsung lama. Prosesnya dimulai dari batuan induk yang masih keras dan belum mengalami perubahan. Lapisan ini disebut lapisan R. Lalu batuan induk mengalami pelapukan akibat perubahan cuaca dan suhu. Batuan yang mulai hancur ini membentuk lapisan C. Jika pelapukan batuan bercampur dengan sisa-sisa makhluk hidup seperti daun dan akar, campuran ini membentuk lapisan A. Air hujan membawa mineral dari lapisan atas ke bagian bawah dan mengendap, lalu membentuk lapisan B. Di permukaan atas, sisa tumbuhan dan hewan menumpuk dan membusuk, menghasilkan lapisan O yang kaya humus. Sebelum lanjut, mari kita pahami dan ingat materi yang telah disampaikan sebelumnya. Kita lanjut ke pembahasan terkait jenis tanah yang ada di Indonesia serta titik persebarannya. Tanah aluvial berwarna coklat hingga hitam. Teksturnya halus dan lembab dengan campuran pasir dan lempung. Tanah aluvial banyak ditemukan di sepanjang tepi sungai, terbentuk dari endapan yang dibawa oleh aliran air. Tanah aluvial tersebar di dataran rendah, terutama di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Tanah aluvial sangat cocok untuk pertanian. Kita bisa menanam padi, sayuran, dan tanaman pangan lainnya. Kedua, tanah vulkanik. Terbentuk dari material hasil letusan gunung berapi seperti abu dan lava, berwarna gelap. Tanah vulkanik ditemukan di daerah sekitar gunung berapi, terbentuk dari material letusan yang menjadikannya subur. Tanah vulkanik tersebar di daerah sekitar gunung berapi, terutama di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Karena kesuburannya, tanah ini cocok untuk pertanian seperti padi, sayuran, dan buah-buahan.
Tanah vulkanik di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu tanah regosol dan tanah andosol. Mari kita bahas satu-satu. Ini adalah tanah regosol, terbentuk dari material vulkanik. Teksturnya kasar seperti pasir dan belum memiliki lapisan tanah yang jelas. Tanah regosol bertekstur kasar dan berpasir karena terbentuk dari abu, pasir, dan lahar. Tanah ini tersebar di lereng gunung berapi seperti Merapi, Semeru, dan Agung di Jawa, Sumatera, serta Nusa Tenggara. Tanah ini cocok untuk tanaman palawija dan tembakau, namun perlu menambahkan bahan organik agar lebih subur dan produktif. Ini tanah andosol yang terbentuk dari material vulkanik. Tanah ini kaya akan bahan organik dan memiliki kesuburan tinggi. Andosol terbentuk dari material hasil letusan gunung berapi, seperti abu vulkanik, lempung, pumice, dan lava. Tanah andosol tersebar luas di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Andosol cocok untuk pertanian dan perkebunan seperti palawija, sayuran, kopi, kayu manis, dan teh. Sebelum lanjut, mari kita pahami dan ingat materi yang telah disampaikan sebelumnya. Ini adalah tanah laterit, berwarna merah kecoklatan dan bertekstur keras akibat tingginya kandungan besi dan aluminium. Tanah ini ditemukan di daerah hutan tropis, di mana curah hujan tinggi dan proses pelapukan berlangsung cepat. Tanah laterit ini tersebar di Sulawesi, Sumatera bagian selatan, Papua, dan Kalimantan. Meskipun tidak sangat subur, tanaman seperti jagung, kelapa sawit, dan karet tetap bisa tumbuh ideal di tanah ini. Tanah potsolik merah kuning kaya akan besi dan berwarna merah kecoklatan dengan drainase baik, tersebar di daerah hutan tropis dengan curah hujan tinggi, ideal untuk pembentukan tanah. Tanah ini tersebar di Sumatera bagian tengah, Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. Tanah ini dimanfaatkan untuk pertanian karet dan kelapa sawit karena toleran terhadap kondisi tanah dengan kesuburan lebih rendah. Ada tanah humus, dikenal karena kandungan organik yang tinggi yang sangat penting untuk kesuburan tanah. Tanah ini subur karena kaya akan bahan organik yang terurai, menyediakan nutrisi, serta memiliki struktur yang baik. Tanah humus tersebar di hutan hujan tropis di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Tanah humus sangat subur, cocok untuk pertanian seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Tanah gambut kaya akan bahan organik dari sisa tanaman dan memiliki sifat sangat lembab. Biasanya tanah gambut ditemukan di daerah yang tergenang oleh air, seperti rawa-rawa. Ini adalah tanah gambut, ditemukan di Kalimantan, Sumatera bagian timur, dan Papua. Tanah ini kaya akan bahan organik. Tanah ini dimanfaatkan untuk pertanian, khususnya untuk budidaya padi dengan perlakuan kayu cendana dan pohon sagu. Sebelum lanjut, mari kita pahami dan ingat materi yang telah disampaikan sebelumnya. Kapur, termasuk jenis renzina dan mediteran, dikenal karena kandungan kalsium karbonat yang tinggi. Tanah kapur berasal dari batuan kapur yang mengalami pelapukan. Biasanya ditemukan di daerah perbukitan dan lereng. Tanah kapur tersebar di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Maluku. Tanah kapur sering digunakan sebagai campuran dalam pembuatan material untuk bangunan. Ini adalah tanah grumosol, terbentuk dari batuan induk kapur dan tufa vulkanik, dan biasanya bersifat basa. Tanah ini biasa di dataran rendah dan lereng vulkanik. Kesuburannya tergantung komposisi tuf vulkanik dan kapur. Tanah grumosol tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, mencerminkan berbagai kondisi iklim. Meski tanah ini kurang subur, ia berpotensi untuk pertanian padi jika diperhatikan drainase dan sistem irigasi yang baik. Selanjutnya, tanah litosol, sangat tipis dan berbatu. Terbentuk dari batuan yang belum mengalami pelapukan sempurna.
Tanah litosol tersebar di daerah pegunungan terjal dengan lapisan tanah yang tipis, tekstur kasar, dan banyak batuan. Tanah litosol tersebar di Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Kondisi topografi ekstrim membatasi pembentukannya. Tanah litosol kurang ideal untuk pertanian, tetapi bisa digunakan untuk penggembalaan ternak dengan pengelolaan yang tepat. Ini tanah latosol. Tanah ini termasuk jenis tanah tua, karena setiap lapisannya terbentuk cukup tebal. Meskipun namanya mirip dengan litosol, tanah latosol sebenarnya sangat berbeda dan jauh lebih subur. Tanah latosol lebih tebal dan kaya unsur hara, sedangkan tanah litosol lebih tipis, berbatu, dan kurang subur. Tanah ini tersebar di hutan tropis Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Papua, Sulawesi, Lampung, serta Sumatera Utara dan Barat. Tanah latosol cocok untuk pertanian dan perkebunan, apalagi padi, kopi, dan kelapa sawit. Itulah materi yang kita pelajari hari ini tentang proses pembentukan, jenis, dan persebaran tanah di Indonesia. Kita perlu menjaga dan tidak merusak tanah agar tetap bermanfaat bagi generasi mendatang. Sampai di sini, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye-bye!